kembali di podcast Pengadilan Agama Amuran Kasimas Edukasi Masyarakat. Teman-teman semua, tidak terasa sudah tahu 1 tahun podcast Kasimas ini hadir dan tayang di sini ya. Nah, untuk di tahun 2025 ini, podcast Kasimas tetap hadir untuk menemani teman-teman semua. Untuk podcast pertama kita di tahun ini, pada hari ini kita akan membahas topik yang baru dengan Ibu Ketua Pengadilan Agama Amurang sebagai salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Masrifah Abasi SAG. Untuk memulainya, mari kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Ika. Ya Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Ika ya. Nah, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini. Kalau nggak salah ini kali kedua ya Ibu di sini. Iya betul. Tahun 2024 kemarin ya. Baru tahun ini jadi narasumber ulang. Nah, Ibu pertama-tama boleh menyapa teman-teman semua yang menonton. Assalamualaikum teman-teman sahabat podcast Kasimas Pengadilan Agama Amurang. Alhamdulillah kita jumpa lagi di tahun 2025 dengan acara edukasi masyarakat. Ya, demikian. Nah, terima kasih Bu. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini itu terkait dengan alasan-alasan perceraian. Iya. Mari kita mulai. Nah, mungkin Ibu bisa dijelaskan terlebih dahulu alasan-alasan perceraian itu seperti apa? Oh iya, oke. Ya. Baik teman-teman, kalau berbicara tentang alasan perceraian di pengadilan, bahwa kita sama-sama mengetahui di pengadilan agama itu kewenangan kita salah satunya adalah tentang perceraian yang merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan. Jadi ada cerai gugat, ada cerai talak. Kalau cerai gugat itu diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak itu diajukan oleh suami. Nah, ketika mereka datang ke pengadilan kemudian mengajukan perkaranya, mereka tentunya punya alasan-alasan masing-masing. Yang kami sebut di sini adalah posita. Mereka positanya itu tertuang dalam gugatan mereka. Namun alasan perceraian yang dipertimbangkan oleh hakim itu ada tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi di situ ada beberapa alasan perceraian dari mulai huruf A sampai huruf F. Ya. Jadi huruf A itu, kalau huruf A itu karena salah satunya pemabuk, pemadat, penjudi, jadi sudah memenuhi itu. Kalau salah satu apakah suami ataupun istri yang sudah jadi pemabuk kemudian tidak bisa disembuhkan, apalagi jadi penjudi, itu sudah bisa menjadi alasan perceraian. Kemudian kalau yang kedua itu salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut. Perginya itu tanpa izin, tanpa alasan, tiba-tiba sudah pergi 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali. Itu juga salah satu alasan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi alasan yang dipidana. Salah satu itu dipidana, kemudian mendapat hukuman 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas. Jadi kalau sudah dapat dia punya ada tindak pidana, kemudian diadili dan akhirnya dia mendapatkan hukuman 5 tahun, itu jadi syarat untuk bercerai. Jadi meskipun tidak bertengkar, tidak ditinggalkan, tapi tiba-tiba dia ada tindakan pidana dan menyebabkan dia dihukum 5 tahun, itu jadi salah satu alasan perceraian yang bisa dikabulkan oleh hakim. Dan ada lagi kekerasan. Jadi bertindak kekerasan. Jadi kalau ada salah satu KDRT yang penganiayaan berat, itu bisa juga dijadikan salah satu alasan. Dan ada lagi di sini juga ada kalau dia cacat. Jadi kalau ada yang suami atau istri yang cacat, yang tidak bisa melayani, tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, atau berpenyakit dan akhirnya mengakibatkan
tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau seorang suami, itu juga menjadi alasan bisa menyebabkan perceraiannya itu dikabulkan. Nah, terakhir ini ada juga yang di huruf F itu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Nah, di sini masih multitafsir, perselisihannya seperti apa, pertengkarannya seperti apa. Jadi itu ada multitafsir lagi di situ. Namun di KHI itu dia memberi lagi penjelasan bahwa ada lagi salah satu syarat yang bisa menjadi alasan untuk dikabulkannya perceraian itu ketika suami itu melanggar 3 taklik. Jadi ada taklik talak yang dia ucapkan pada saat mau nikah, sewaktu-waktu istri saya sewaktu-waktu saya meninggalkan anak, itu ada yang kalau ditinggalkan kemudian istrinya tidak reda dan kemudian dia memberikan uang iwat ke pengadilan dan itu dia menamakan itu hulu ya. Dan satu lagi fasak, itu di KHI. Di KHI. Jadi kalau salah satu suami atau salah satu istri pindah agama, itu menjadikan salah satu alasan yang bisa dikabulkan perceraian. Jadi dari huruf A sampai F kemudian ditambah lagi dengan 2 di KHI itu, dia salah satu saja sudah terpenuhi, itu sudah bisa cerainya itu dikabulkan oleh hakim. Nah, jadi itu alasan-alasannya. Jadi tidak sembarang orang datang, saya sudah tidak cocok, saya sudah tidak ingin lagi berumah tangga, tiba-tiba langsung datang ke pengadilan, bukan seperti itu. Jadi ada alasan-alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oke. Nah, dari beberapa alasan yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira yang paling sering menjadi alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Hamurang ini apa, Bu? Ini yang sering menjadi alasan, ini yang bukan hanya sering lagi ya, sebagian besar. Jadi ketika ada yang datang itu hanyalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Jadi di sini juga perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus itu kebanyakan itu hanya alasan itu. Jadi mereka, tapi di sini juga bukan karena berarti hanya bertengkar 1 hari 2 hari kemudian sudah dianggap pertengkaran terus-menerus. Tapi pertengkaran terus-menerus itu adalah pertengkaran yang sudah didamaikan, sudah dirukunkan oleh pihak keluarga atau oleh aparat, tapi tidak bisa rukun. Nah, itu yang dimaksudkan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Oke. Nah, Bu, kalau misalkan ada pasangan, mereka ini sering bertengkar, tapi selalu balik ulang, akur lagi. Iya. Berarti masih bisa dirukunkan ya. Jadi tidak terus-menerus, tapi masih setengah sudah balik lagi. Nah, di sini memang ada sih beberapa perkara yang didaftarkan itu yang kami periksa, hanya bertengkar kemudian rukun, bertengkar lagi ya. Tentang perselisihan pertengkaran ini Mahkamah Agung itu dalam surat edarannya itu di nomor 1 tahun 2022 itu, jadi meskipun para pihak itu datang dengan alasan bertengkar terus-menerus, tapi kalau mereka masih tinggal serumah, itu tidak akan menjadikan bahan pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara mereka. Karena meskipun di situ jangan ada, tidak menutup kemungkinan bertengkar hari ini, besok rukun lagi. 1-2 hari lagi bertengkar, rukun lagi. Jadi ada, kalau dia bertengkar tapi masih serumah, itu tidak bisa. Karena dalam SEMA itu sudah ini merupakan salah satu asas mempersukar perceraian ya, sehingga orang tidak semena-mena atau segampang itu datang mengajukan mengurus perceraian. Nah, di SEMA nomor 1 2022 itu ditegaskan bahwa meskipun sudah terjadi perceraian tapi masih tinggal serumah dan belum pisah 6 bulan, itu belum termasuk memenuhi alasan perceraian. Kemudian meskipun sudah ada lagi satu lagi, meskipun sudah 6 bulan pisah tapi masih ada atau enggak, ada yang 2 alternatif ya. Sudah pisah 6 bulan, atau meskipun belum sampai 6 bulan tapi dia sudah tidak menafkahi selama 1 tahun. Jadi secara ini ya, bukan secara fisik lagi, psikis. Jadi dia
dia di dalam rumah serumah tapi tidak dinafkahi. Itu 1 tahun selamanya tidak dinafkahi. Itu menjadikan salah satu alasan sehingga hakim bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya. Dan terakhir ini ada lagi SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang asas mempersukar perceraian ini. Nah sekarang meskipun belum 6 bulan pisah, kemudian nafkahnya itu tidak terbukti juga dalam 1 tahun ini dia tidak memberikan nafkah, berarti masih ada nafkah lah begitu. Tapi sudah ada KDRT yang akan mengakibatkan yang dampaknya itu sangat ini untuk ke salah satu pihak, itu bisa saja dijadikan alasan juga. Karena kalau kita mau biarkan nanti dampaknya lebih besar. Iya. Ini KDRT ya. Jadi KDRT ini kalau sudah terjadi KDRT itu memang akibatnya itu sangat-sangat parah itu. Jadi itu bisa saja meskipun 6 bulannya belum pisah, pisahnya belum 6 bulan, kemudian nafkahnya masih ada dalam 1 tahun itu masih ada, tapi ada KDRT berdasarkan hasil visum dari kepolisian, memang benar-benar dia ada melakukan KDRT. Nah itu bisa jadi salah satu alasan yang bisa menyebabkan perkara itu dikabulkan. Nah, saat di ruang sidang nih Bu, bagaimana cara membuktikan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat atau pemohon ini betul gitu? Iya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang didalilkan oleh pihak. Oh, saya sudah pisah 6 bulan, saya tidak dinafkahi 1 tahun, saya dipukul, jadi seperti itu. Tidak juga seperti itu. Tapi kita juga di dalam persidangan itu ada punya tahapan-tahapan. Jadi mulai tahapan jawab menjawab, kemudian akhirnya sampai dengan meskipun di dalam tahap jawab menjawab sudah diakui oleh pihak lawan, si istri menyatakan oh ya kita sudah pisah, si suami mengakui iya benar sudah pisah, atau sebaliknya si suami yang mengajukan kemudian istri membenarkan, itu tidak bisa. Kalau dalam hal perceraian itu harus dibuktikan oleh saksi. Jadi dengan berdasarkan keterangan saksi itu bisa kita ambil alih sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan perkara tersebut. Jadi bukti-bukti itu kan memang sebenarnya ada bukti saksi, ya bukti surat dulu, kemudian ada saksi. Kemudian ada pengakuan, ada sumpah, ya. Jadi dalam bukti itu, tapi kalau khusus perceraian itu harus ada saksi. Dan di pasal 76 dalam Undang-Undang 789 itu lebih spesifik saksinya itu dari pihak keluarga. Karena apa? Tidak ada keluarga yang ingin keluarganya itu pisah. Nah, jadi kalau memang keluarganya membenarkan dalilnya itu, berarti memang benar-benar terjadi. Karena tidak ada keluarga yang ingin keluarganya itu pisah. Makanya dispesifik lagi di pasal 76 itu bahwa yang menjadi saksi itu lebih cenderung ke pihak keluarga. Iya. Oke, jadi menarik sekali ya teman-teman podcast kita pada hari ini mengenai alasan-alasan perceraian ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menambah wawasan bagi yang menonton dan bermanfaat bagi semua yang menonton. Dan sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, Ibu Ketua boleh memberikan closing statement untuk teman-teman yang menonton. Iya, oke. Iya, dengan adanya podcast ini ya, mudah-mudahan menjadi benar-benar sebagai edukasi untuk masyarakat bahwa sebenarnya pengadilan itu bukanlah mempermudah perceraian ya. Kita lebih ke sebenarnya mempersulit terjadinya perceraian karena keharmonisan rumah tangga itu adalah segala-galanya. Makanya di dalam di pengadilan itu meskipun pihak sudah datang mengajukan perkaranya itu tetap masih ada wadah mediasi. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi para pihak agar mereka bisa rukun lagi. Jadi meskipun alasan-alasannya sudah terpenuhi, tapi kalau dengan adanya mediasi kemudian mereka akhirnya mencabut perkaranya, itu yang lebih kami inginkan itu. Jadi alasan perceraian itu adalah urusan memang itu karena sudah ditentukan, tapi lebih
apa ke damai atau mereka kembali harmonis, itu yang paling diutamakan. Jadi, Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya lebih dalam terkait dengan alasan-alasan perceraian ini atau mau konsultasi, bisa datang langsung ke Pengadilan Agama Amurang atau bisa juga mengecek langsung website atau sosial media kami. Nah, Ibu terima kasih Ya. telah meluangkan waktunya ya, terima kasih untuk sama-sama. hadir di sini ya. jadi narasumber. Nah, untuk menutup podcast kita pada hari ini, mari kita berpantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya Ika Rahmayanti, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.